Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dalam membaca dan mengkaji Fiqhul Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kita masih di dalam penyempurnaan dari beberapa faidah dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Kesimpulan yang terakhir kita ambil bahwa para ulama menyebutkan seperti Ibnu Qayyim, demikian pula Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di menyebutkan bahwa makna Al-Fattah semuanya mengarah atau kembali kepada dua perkara. Ya. Yaitu makna al-hukm. Allah Subhanahu wa taala memberi hukum. Hukum ini terbagi dua, hukum di dunia, hukum syar'i, ya, dan hukum kauni. Kemudian pembagian kedua, hukum ukhrawi, disebut dengan hukumul jazai. Bisa dipahami? Jadi hukum terbagi dua. Hukum fid dunia, dan ini syar'i dan kauni. Kemudian ada hukum ukhrawi, hukum jazai. Paham? Hukum di akhirat ini balasan bagi orang-orang yang selamat, beriman terhadap hukum syar'i dan kauni. Hukum syar'i dia laksanakan perintah Allah, ditinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada hukum kauni dia bersabar. Dia bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina." Sabarlah engkau wahai Muhammad terhadap hukum Rabbmu. Yaitu hukum syar'i dan kauni. Hukum di dunia. Sabarlah engkau dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan sabarlah engkau terhadap ketentuan dan takdir Allah. Paham? Bersabar di sini. Kemudian di akhirat ada hukum Allah, hukum jazai. Itulah pembalasan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bersabar dengan hukum Allah di dunia. Nah, ketika seorang itu dibukakan kemudahan, diberikan kemudahan terhadap hukum Allah yang syar'i, hukum Allah yang kauni, diberikan juga hukum Allah yang jazai dengan kebaikan-kebaikan Allah, itulah Al-Fattah. Di situ makna Al-Fattah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, taufik, rahmat untuk istiqomah di atas perintah Allah, hukum syar'inya, kemudian bersabar dari apa-apa yang menimpa dia dari keburukan, dari takdirnya, hukum kauni di dunia. Kemudian Allah berikan dia ganjaran, pahala yang berlipat, hukum jazai di akhirat. Ya, itu semuanya iya, dari makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Membukakan segala kebaikan. Makanya Syekh di sini sebutkan, ya, di makna yang kedua, fathuhu li ibadihi jami'a abwabil khairat. Semua pintu-pintu kebaikan. Ketika Allah bukakan semua untuk hamba pintu-pintu kebaikan, di dunia dibukakan untuknya taufik, istiqomah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia mendapatkan balasan di akhirat. Itu Al-Fattah. Oleh karena itu beliau katakan, oleh karena itu para rasul, ya,
sangat mendalami dan faham makna Al-Fatah ini. Oleh karena itu ketika mereka mengadahkan wajah mereka, yatawajjahuna ilaihi, apalagi terkadang di saat-saat genting mereka, para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, di sanalah mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan ucapan-ucapan mereka, amalan-amalan mereka. Ya, itu mereka gunakan Al-Fattah. Karena mereka faham dengan makna itu. Paham ya? Coba lihat. Qala ta'ala ila an-Nuhin alaihissalam. Allah berfirman tentang Nuh. Ya. Allah berfirman tentang Nuh alaihissalam. Qala ta'ala. Qala rabbi inna qaumi kadzabun. Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'ya minal mu'minin. Coba. Nuh alaihissalam berdoa. Kata beliau alaihissalam, ya Allah, sungguh kaumku itu mendustakanku. Mendustaiku. Faftah baini wa bainahum fatha. Antum terapkan fath di sini dengan apa yang antum pahami tadi. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, ya Allah, faftah. Bukakan. Untuk mereka, semoga mereka menerima ini. Untuk saya, semoga saya bersabar dari gangguan mereka. Faftah baini wa bainahum fathan. Ya Allah, bukakan antara saya dan mereka. Mudahkan semuanya. Buat mereka terima apa yang saya ajarkan. Kalau tidak, mudahkan bagi saya untuk bersabar. Tetap tegar mendakwakan mereka. Makanya beliau berdakwah 950 tahun. Ya, alfa sanatin ila khamsina ama. Berdakwah 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun berdakwah. Ya. Itu fatah dari Allah untuk Nabi Nuh alaihissalam. Tapi yang beriman cuma sedikit. Yang naik di perahu cuma sedikit. Dari situ pelajaran bagi kita bahwa seorang yang dikatakan ketika berdakwah, dakwanya berhasil, itu bukan dengan pengikut banyak. Ya. Bukan dengan banyaknya ya. Orang-orang yang mengikutinya, tidak. Tapi ketika seorang itu istiqamah, bersabar di dakwahnya, 1-2 orang, berapapun yang ikut. Karena hasilnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan dia. Dia hanya menyampaikan tugasnya. Ya? Menyampaikan, istiqomah di atasnya, bersabar di atasnya, hasilnya di tangan Allah. Berarti kalau dia istiqomah dalam dakwahnya, terus menerus berdakwah ilallah, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basira. Katakan Nabi Muhammad, inilah jalanku, saya mengajak kepada Allah di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Berhasil dalam dakwah. Karena itu cuma itu tugas dia kan? Tugas dia bukan membelah hati orang, masukkan hidayah itu, tidak. Tugas dia menyampaikan. Sabar di atasnya, sampaikan terus. Tugas dia. Orang terima atau tidak itu urusan Allah. Ya, itu ranahnya Allah, bukan kita. Berarti banyak atau sedikit urusan Allah, bukan urusan kita. Selama kita sudah menempuh dakwah itu dengan metodenya, dengan akhlak dan adab, ya, yang Allah ajarkan kepada kita, itulah basiro yang Allah sebutkan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Di atas ilmu. Ya. Adab. Bagaimana Nabi berdakwah, bagaimana ya beliau bersabar di atasnya mengajak manusia kepada tauhid. Tapi ini doa Nabi Nuh alaihissalam. Wa dzakara subhanahu min du'ai Syuaib alaihissalam. Demikian pula Allah sebutkan tentang doa Nabi Syuaib. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khil fatihin. Nabi Syuaib juga pakai. Masya Allah ya. Ini para rasul yang ditolak ini dari kaumnya. Para rasul ini. Yang mendapatkan azab, ya, gangguan. Ya. Beliau berkata, ya Allah, bukakanlah bagi kami dan bagi kaum kami.
kebenaran itu. Nampakkan bagi mereka kebenaran itu. Mudahkan juga bagi kami untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Taib. Dan engkau sebaik-baik yang membuka. Wa qala ta'ala wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Wastaftahu itu para rasul, wastaftahu. Meminta fathah. Ya. Ini umum Allah sebutkan mereka para rasul ini. Ini di surah Ibrahim. Ketika Allah sebutkan bagaimana dakwah nabi dan rasul. Wastaftahu, mereka membuka, meminta agar dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaba kullu jabbarin anid, maka merugilah, celakalah semua orang-orang yang bersombong dan orang-orang yang ingkar, menolak para rasul. Ai istansarat ar-rusul, yaitu maknanya para rasul meminta pertolongan kepada Rabbnya, Rabbaha ala qaumiha, kepada kaumnya. Ini maknanya. Wakila istaftahatil umam ala anfusiha. Ista'jalu fathallah wa furqanahu baina awliyaihi wa a'daihi. Ada yang mengatakan bahwa umat itu yang meminta kepada diri mereka sendiri, yaitu istijal. Tergesa-gesa. Meminta pertolongan, meminta. Maksudnya ini umat yang beriman dengan para rasul, ya, tapi mendapatkan ujian. Ya, mendapatkan ujian. Nah, ini mereka mengharapkan kapan pertolongan Allah datang. Paham? Kapan pertolongan Allah datang? Mereka ingin dipersegerakan pertolongan Allah karena mereka tidak mampu. Berat. Kalau para nabi bersabar, ingatkan, bersabar. Tapi yang beriman bersama mereka juga mendapatkan aziyah. Mendapatkan gangguan. Ya kan? Sebagaimana para sahabat juga mendapatkan gangguan. Mendapatkan celaan. Nah, ini maknanya. Ya, tapi makna yang pertama lebih mengarah ke situ. Bahwa ayat ini wastaftahu itu para rasul yang meminta istiftah. Meminta agar dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa yahtamilu ay yakuna hadza muradan wa hadza murad. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala mungkin ini dan mungkin itu, dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Tapi kalau dikatakan dengan lafaz qila itu seakan-akan Syekh condong kepada pendapat pertama. Ketika dikatakan qila berarti ini ya tidak begitu kuat. Tapi ada kemungkinan dua-duanya ya. Wa qad istajaba Allahu da'awati rusulihi alaihim salatu wassalam. Alaihim salawatullah wassalamu bil fathi bainahum wa bain aqwamihim bil haqq. Dan Allah telah menjawab, sungguh Allah telah menjawab doa-doa para rasul. Semoga selawat dan keselamatan atas mereka. Allah menjawab doa itu. Ketika mereka meminta dengan al-fathu, ya, meminta dengan meminta agar diberikan fath dari Allah Subhanahu wa taala dan kaum mereka. Faja'a amruhu subhanahu binasri rusul, maka datanglah perintah Allah, datanglah perkaranya Allah. Itu datanglah janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongannya kepada para rasul alaihimussalam wal mu'minin dan orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka. Ya. Wa ihlaki a'daihim, dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan musuh-musuh mereka minal kufar, dari orang-orang kafir yang zalimin al-mu'tadin dan para penentang. Paham ya? Nah, itu semua hasil ya, asar dari doa mereka. Ya, meminta dibukakan kemudahan dan kebaikan oleh Allah. Wa min fathihi subhan, dari makna al-fath, fathah juga. Wa min fathihi subhana hukmuhu bainal ibadi yaumal qiyamah fi ma kanu fi yakhtalifun. Nah, dan diantara makna al-fathu itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, memberikan keputusan. Hukum ya, keputusan
antara hamba-hambanya pada hari kiamat dari apa-apa yang mereka perselisihkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim." Katakanlah ya Muhammad, yajma'u bainana rabbuna, Allah kumpulkan kita pada hari kiamat. Tidak ada yang alpa pada hari kiamat. Tidak ada yang gaib pada hari kiamat. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Bahkan malaikat pun bersaf-saf datang pada hari kiamat. Tidak ada yang alpa. Semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab. Tsumma yaftahu bainana bil haqq. Kemudian setelah itu Allah kumpulkan kita, Allah tetapkan hukum. Hari pengadilan, hari keputusan. Nah, yang mendapatkan kemudahan, yang mendapatkan keberuntungan pada ketetapan Allah di situ. Keputusan Allah itulah berarti dia diberikan fathah di situ. Di hari pengadilan. Luar biasa. Langsung terbagi dua manusia. Ada yang sengsara, ada yang bahagia. Jelas ya? Makanya wahwal fathahul alim. Dialah Allah yang maha memberikan fathah, kemudahan. Di hari penghakiman itu. Di hari peradilan itu. Dan Allah yang maha tahu. Coba Masya Allah. Allah tutup dengan namanya Al-Alim. Karena Allah yang maha tahu. Ini beramalnya banyak. Ini amalnya sedikit. Ini timbangan kebaikannya berat. Ini yang sedikit. Ini yang ikhlas beramal. Ini yang tidak. Allah maha tahu. Ya kan? Berarti ketika Allah memberikan fathah bagi yang beruntung. Itu didasari dengan ilmu Allah. Makanya Al-Fathahun Alim. Ya kan? Karena Allah lebih tahu. Paling tahu. Ya, yang mana yang berhak diberikan al-fathu di hari peradilan itu. Oh, ini saya mudahkan ini. Ya. Karena dia sering mudahkan orang di dunia. Kan begitu dalam hadis. Ya, man satarul mu'minan satarahullah. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup dia pada hari kiamat. Al-jazaa min jinsil amal. Ya. Siapa yang manafasa mukminan, siapa yang memberikan kelonggaran, kemudahan ketika seorang mukmin itu sempit, dia mudahkan kesulitan orang. Allah mudahkan kesulitannya juga. Berarti ketika Allah berikan kemudahan, keselamatan pada hari kiamat bagi seorang hamba, itu dari ilmu Allah. Karena Allah tahu, ini berhak saya tolong ini. Ya, saya berikan kemudahan baginya. Annahu subhanahu yahkumu bainahum hukman yatabayyanu bihi shadiq minal kadhib. Allah memberikan hukuman dengan sebenar-benarnya pada hari kiamat. Nampaklah yang jujur dan yang berbohong. Nampaklah yang jujur dan yang berdusta dengan keimanannya. Wal muhiqqu minal batil. Dan nampaklah orang-orang yang kebenaran dan siapa yang di atas kebatilan. Al-muhiqqu minal mubtil. Wal mustahiqqu lis-shawab minal mustahiqqi lil-iqab. Nampaklah siapa yang berhak mendapatkan pahala dan siapa yang berhak mendapatkan hukuman dari Allah. Walihada samma tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah biyaumil fathi. Oleh karena itu Allah namakan hari kiamat dalam Al-Quran dengan yaumul fath. Hari kejelasan. Dibukakan, maksudnya jelas semuanya. Terbuka, tidak ada yang tersembunyi kan. Fath kan membuka. Ya. Jelas semuanya. Siapa yang benar, siapa yang batil. Siapa yang ikhlas, siapa yang ria. Semuanya jelas. Makanya hari kiamat dikatakan yaumul fath. Ini makna al-fath juga. Berarti ini kembali kepada makna asalnya memang. Fath. Jelas ya? Sebagaimana dalam Al-Quran, Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum walahum yundharun. Katakan wahai Muhammad, yaumul fath. Hari terbukanya segala sesuatu.
Nggak ada yang tersembunyi lagi. Yauma tubla sarair. Hari tatkala dinampakkan semua yang tersembunyi, kata Allah. Terbuka. Tidak bisa lagi mereka sembunyikan apa yang mereka sembunyikan di dunia. Yastakhfuna minan nasi ma la yastakhfuna minallah. Mereka menyembunyikan dari manusia apa yang mereka tidak bisa sembunyikan dari Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang terkhianati oleh mata itu dan apa yang tersembunyi dalam hati. Nah, pada hari itu dinampakkan semua. Makanya dikatakan hari terbukanya segala sesuatu. Yaumul Fath. Kata Allah, katakan Muhammad, Yaumul Fath itu adalah hari yang tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir iman mereka. Maksudnya orang kafir iman mereka maksudnya tidak bermanfaat bagi mereka. Percaya sudah lihat neraka. Ainul yakin, bahkan sudah hakul yakin. Muncul imannya di situ. Oh, baru kami beriman Rasul benar, tidak bermanfaat lagi. Ya? Hari tatkala jiwa itu tidak bermanfaat lagi imannya, percayanya dia. Hah? Makanya minta dikembalikan, kami akan beriman apa semua. Inna kalimatun wa qailuha, kata Allah. Itu hanya kalimat-kalimat yang kalian lontarkan. Yang kalian keluarkan. Tak ada manfaatnya, didengar saja. Dia menangis-nangis, merengek, meminta. Kata Allah, bahkan kata Allah, qala khsa'u fiha wala tukallimun. Celaka kalian, silahkan rasakan azab itu. Jangan kalian mengajak bicara aku, kata Allah. Tidak usah kalian bicara sama saya. Itulah maksud dalam ayat-ayat ketika dinafikan mukalamah, kalam dari Allah itu dinafikan dari orang kafir. Kalam ni'mah. Paham? Adapun kalam azab, kalam hisab itu umum. Jadi kalau antum dapatkan ada ayat la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, mereka tidak diajak bicara oleh Allah, itu mukalamah ni'mah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang beriman. Mereka diajak bicara, berdialog dengan Allah di dalam surga. Paham? Itu tidak dapatkan orang kafir. Nah, adapun mukalamah, pembicaraan maknanya hisab, ditanya dari mana hartamu kau dapatkan, di mana kamu habiskan umurmu, saya berikan di mana kamu habiskan, itu orang kafir juga dapat. Itu mukalamah al-hisab. Paham ya? Beda mukalamah. Berbicaranya Allah ada dua pada hari kiamat, beda. Ada yang dinafikan, ya, dan ada yang ditetapkan. Dinafikan itu orang-orang kafir. Nah, itu mukalamah ni'mah. Karena ada dalam sorga itu jamaah sekalian, orang beriman ketika masuk ke dalam sorga, belum sempurna kenikmatannya. Sampai mereka melihat Allah. Ternyata, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah nazar melihat Allah, itu ada nih kenikmatan lagi. Yang belum sempurna, hanya sekedar nazar. Ibnu Qayyim sebutkan mukalamah. Iya tidak? Belum puas, hanya melihat. Belum puas. Kapan sempurna kenikmatan itu? Allah mengajak mereka berbicara. Baru sempurna. Berbicara. Tapi kalau melihat saja kan belum. Padahal itu sudah luar biasa itu melihat Allah. Nah, ketika Allah berbicara kepada mereka. Kan berbicara mereka. Maukah saya tambahkan nikmat atas kalian? Mereka jawab, nikmat apa lagi ya Allah? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, itu mukalamah. Taib. Yaumal qiyamah alladhi yahsul bihi iqabukum. Itu yaumal qiyamah yang disitulah kalian rasakan siksaan kalian. Idza ja'an qadha al-amru. Walam yahsul lakum fi imhalun walam yakun fihi litadaruk ayyu majal. Kata beliau, yaitu hari kiamat yang di sanalah kalian akan rasakan, dapatkan siksaan kalian. Ketika datang perkara Allah, datang hukuman ketetapan Allah Subhanahu wa taala,
maka di sanalah tidak akan kalian rasakan, ya, tidak akan ditunda, tidak akan diberikan waktu masa tenggang lagi, waktu tambahan lagi, tidak ada. Ya. Walam yakun fi'li tadaruku ayyu majal, maka tidak ada lagi tempat untuk, ya, minta udzur, minta alasan, tidak ada. Hadza wa inna imanal abdi bi anna rabbahu subhanahu huwal fattah yastaujibu minal abdi husna tawajjuhin ilallah wahdahu bi ay yaftaha lahu abwabal hidayah wa abwabar rizki wa abwabar rahmah wa ay yaftaha ala qalbihi bi syarhi sadrihi lil khair. Ini faedah. Kata beliau, inilah hadza. Berarti pelajaran yang kita ambil, sungguh imannya hamba kepada Allah, ya, bahwa dia ini sudah dibahas sebelumnya tentang fatah, ini maknanya, ternyata ini intinya. Inilah fikih dari nama Al-Fattah. Apa itu? Fikih bagi kita, ya. Ya. Walaupun sebenarnya makna-makna yang Syekh jelaskan, nukilan-nukilan ulama bahwa makna Al-Fattah itu fikih juga. Tapi sebagaimana pendahuluan kitab ini, ikhwan, di awal-awal pembahasan kitab ini, Syekh bahas di situ disebutkan bahwa dikatakan seorang itu bermanfaat baginya satu nama dari nama-nama Allah ketika memberikan pengaruh dalam kehidupan dan amalannya. Bisa dipahami? Hanya kalau sekedar dia baca, dapat, iya itu faidah, fikih. Tapi dikatakan bermanfaat itu ilmu ketika ada pengaruh dalam kehidupan dan amalannya dari satu nama Allah. Paham? Ada amalan yang terwujud, bertambah khosyahnya, bertambah takutnya, bertambah tawakalnya. Kenapa? Karena ada satu nama yang dia dalami. Ada satu nama Allah yang dia fahami maknanya. Sehingga lahirlah takut, lahir ketawakalan. Nah, Fattah. Kata beliau, seorang hamba, seorang imannya hamba dengan nama ini Al-Fattah mengharuskan apa? Mengharuskan dari hamba itu husnu tawajjuhin ilallah. Semakin sempurna, semakin baik tawajuhnya. Tawajuh itu bagaimana dia hadapkan hatinya kepada Allah, dia berdoa ketika dia sholat, ya, ketika dia ibadah. Semua jenis ibadah itu makna tawajuh. Menghadap kepada Allah. Ya. Beda kalau ketika maksiat, ketika melakukan hal yang mubah, itu tidak tawajuh. Tawajuh itu ketika hati itu menghadap kepada Allah. Sedang bermunajat kepada Allah. Paham? Nah, fikih imannya hamba kepada nama Al-Fattah, yaitu semakin sempurna, semakin indah tawajuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Dia hanya berdoa kepada Allah semata, dia hanya beribadah kepada Allah semata. Yaitu ketika Allah membukakan untuknya pintu-pintu hidayah. Ya, ini diharapkan. Paham ya? Ini diharapkan. Itu Allah bukakan untuknya pintu-pintu hidayah dan pintu rezeki. Ya kan dia faham makna Fattah. Ya kan? Dia paham makna Al-Fattah ketika Allah bukakan pintu hidayah, rezeki, taufik, rahmat. Berarti sudah. Semakin besar harapannya kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu itu. Karena dia paham makna Al-Fattah. Makanya Nabi dan Rasul ketika berdoa kepada Allah pakai iftah lana, iftah lana. Paham maksudnya? Karena mereka paham maknanya itu Fathah. Dia paham Allah itu dari nama-namanya Al-Fattah. Tadi disebutkan Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Rasul. Paham ya? Nggak sembarang itu. Ya. Kalau kita pikir-pikir ya, Nabi dan Rasul itu, kok pakai kata kerja itu loh? Bisa makna yang lain, kata kerja yang lain yang Allah berikan kepada kami. Berikan rezeki kepada kami, berikan banyak. Tapi kenapa pakai bukakan iftah? Coba.
Itu fikihnya mereka. Mereka pakai kalimat yang mencakup segala kebaikan. Berikan kepada kami. Berikan kepada kami. Apa yang kita mau dalam dakwah ini? Kesabaran kita. Masalahnya gangguan banyak ini. Ya, celaan, gangguan, bahkan hinaan, bahkan fisik. Bukakan kepada kami bersabar. Tidak semua orang bisa sabar di situ. Bukakan bagi kami. Untuk mereka, bukakan mereka hidayah. Terima itu dakwah kami. Kan itu orang yang kita inginkan. Nah sekarang kita dalam kehidupan dunia ini, apa yang kita inginkan? Kita hidup. Yang bekerja sebagai pedagang, apa yang dia inginkan? Sebagai thalibul ilmu, apa yang dia inginkan? Sebagai kepala keluarga, apa yang dia inginkan? Sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai istri, apa yang dia inginkan dalam hidup kehidupan dunia ini? Pakai kata itu. Tawassul dengan nama Allah Al-Fattah. Masuk dalamnya rezeki, taufik, hidayah, semuanya masuk. Makanya Nabi dan Rasul pakai kata itu. Jelas ya? Allah bukakan untuknya pintu hidayah, pintu rezeki, pintu rahmat. Allah melapangkan dadanya. Coba. Apalagi kawan, kita dalam kehidupan luar biasa cobaan kita. Masing-masing orang ada cobaannya masing-masing. Ya kan? Masing-masing. Punya cobaan masing-masing pada dirinya. Selesai cobaan ini ada lagi cobaan yang lain. Ya. Tinggal kita bagaimana menghadapinya. Bagaimana menghadapinya. Ya. Jelas ya? Dibukakan hatinya, dilapangkan hatinya. Lapang. Memaafkan orang. Ya. Dapat musibah. Ya qadarullah, mau dia apa? Ya. Seteliti-telitinya mungkin kita sudah hati-hati agar tidak dapat ini. Dapat juga. Sudah tertulis 50.000 tahun sebelumnya. Jelas? Dan segala bentuk kebaikan. Allah berfirman, lihat. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih fawailu lil qasiyati qulubum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Kata Allah, afaman syarahallahu sadrah lil Islam. Apakah bagi orang-orang yang Allah lapangkan dadanya, hatinya kepada Islam. Hah? Di dalam Islam dia Masya Allah. Dia terapkan itu. Dia amalkan itu. Ya. Lega hatinya di dalam Islam. Dia dapatkan ketenangan di atas manhaj salaf. Tenang hatinya. Dulu sudah berapa firqah dia masuki. Hah? Sudah 73 golongan mungkin sudah masuk semuanya. Iya. Dia dapatkan manhaj salaf, tenang dia. Dadanya lapang. Ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lapangkan dadanya dalam Islam. Fahuwa ala nurim min rabbih. Dia di atas cahaya dari Allah. Maka celakalah orang-orang yang keras hati mereka. Qasiyati qulubuhum. Dari mengingat Allah. Mereka itulah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Al-Qurtubi. Kalau kita cari di sini, tidak ada fathah di sini. Apa maksudnya Syekh bawa ayat ini? Iya. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, hadza al-fathu wasyarhu laisa lahu haddun. Wa qad akhadha kullu mu'minin minhu bihadhin. Fafaza minhu al-anbiya'u bil qismil a'la. Thumma man ba'dahumul awliya. Thumma min ba'dihim al-awliya. Thumma al-ulama'u thumma awamul mu'minin. Walam yukhayyibillahu minhu siwal kafirin. Ini tujuannya Syekh. Ternyata ada makna di dalam yang tersirat. Apa itu? Inilah al-fathu wasyarhu. Ternyata Al-Qurtubi rahimahullah memaknakan asyarh semakna dengan al-fathu. Syarah kan luas. Ya. Terbuka juga. Kalau fathu kan buka, syarah lapang.
Nah, sama. Inilah al-fathu dan syarhu laisa lahu haddun. Tidak ada batasannya. Segala kebaikan. Orang dibukakan rezekinya, syarah. Dilapangkan hatinya, syarah. Dimudahkan urusannya, syarah. Jelas? Wa qad akhadha kullu mu'min minhu bihadzin, dan semua orang-orang yang beriman telah mengambil bagian masing-masing dari syarah dan al-fath. Semua orang beriman. Paham? Baik para nabi dan pengikutnya. Tetapi kata Al-Qurtubi, fafaza minhul anbiya, orang para nabi beruntung dengan pembagian paling besar. Nah, pembagian apa tadi? Al-fathu atau asyarah. Orang-orang para nabi itu yang mendapatkan pembagian paling besar dari Allah. Makanya kalau mau contoh kesabaran, contoh itu kesabaran para nabi. Mau contoh ketawakalan, contoh ketawakalnya para nabi. Apalagi? Semua mereka paling besar bagiannya di situ. Tidak ada. Doa, berusaha. Lihat para nabi. Lihat usaha dan doanya Nabi Zakaria. Silahkan, baca dalam Al-Quran. Baca itu. Nah, Nabi Yunus. Bagaimana di dalam ikan. Perut ikan. Nah, bagaimana berdoa. Jelas ya? Nabi Ibrahim bagaimana? Luar biasa. Kata Al-Qurtubi, para nabi itu mengambil kismul a'la, pembagian paling tinggi. Siapa lagi setelah itu? Setelah mereka, dari para wali Allah yang bukan nabi. Para sahabat, para pengikutnya nabi-nabi dan rasul Allah, para wali Allah. Ya. Tsummal ulama tsumma awamul mu'minin. Kemudian setelah para wali itu para ulama. Seakan-akan Imam Qurtubi menempatkan derajat di bawah itu ulama. Padahal ulama itu wali Allah sebenarnya. Para nabi juga wali Allah. Hanya mungkin ada makna yang lebih khusus di sini. Hanya jadi beliau urutkan para nabi, wali dan para ulama. Paham ya? Kemudian awamul mukminin, setelah mereka orang-orang awamnya yang beriman. Walam yukhayyibillah, tidak ada yang Allah berikan kerugian, kesengsaraan, kecuali orang-orang kafir. Tidak ada yang tidak mendapatkan itu, asyarah dan al-fath, kecuali orang kafir. Paham? Orang beriman dapat al-fath, tapi macam-macam sesuai dengan kadarnya masing-masing. Paham? Orang kafir tidak dapat. Dalam Sahih Muslim dari Abi Humaid As-Sa'idi, Abi Usaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masya Allah. Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang masuk masjid, maka bacalah, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Ketika dia keluar, dia katakan, ya Allah, saya meminta darimu keutamaan-Mu. Kata beliau, terakhir, farrahmatu wal fadlu wal khairu kulluhu biyadillah. Ini nasihat terakhir dari Syekh. Maka rahmat, keutamaan, al-fadl, kebaikan semuanya di tangan Allah. Yaftahu bihi ala may yasha wa yuyassiruhu liman yasha. Allah berikan, Allah bukakan, Allah mudahkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Fakullu hadza min athari hadzal ismi wal muqtadiyatihi. Ini semua rahmat dan keutamaan Allah itu pengaruh dari nama Al-Fattah dan kandungannya. Sudah ya? Bisa dipraktekkan ikhwan. Apalagi sekarang ini hari-hari yang disyaratkan banyak berdoa. Ya.
Pakai nama ini. Allah itu ikhwan doanya kita walaupun antum tidak rinci. Bahkan ada di dalam hadis, seingat saya, hadis yang disahihkan oleh sejumlah ulama, ya, itu doa itu tidak perlu terlalu rinci. Minta motor, ya Allah, berikan saya motor NMAX warna ini. Tidak usah. Tidak usah terlalu rinci. Antum harap, sudah berapa kali saya ulangi, antum penuntut ilmu, minta tambahan ilmu. Yang bekerja pedagang, ini bekerja sebagai apa, dia minta tambahan rezeki. Ya Allah, bukakan untuk saya keutamaanmu, rahmat dan keutamaan fadl. Masuk di situ rezeki semuanya. Iya kan? Makanya Nabi dan Rasul itu tidak merinci doanya ketika meminta kepada Allah di dalam berdakwah. Cuma pakai, ya Allah bukakan antara aku dan kaumku. Fathan, sudah. Allah kan maha tahu apa yang kamu inginkan. Berarti kemudahan dia terima apa yang saya ucapkan, mudahkan lisanku dalam berdakwah, iya kan? Berikan saya kesabaran di dalam menghadapi gangguan mereka. Itu semuanya mereka minta. Makanya Syekh terakhir di sini katakan rahmat, fadl, semuanya di tangan Allah. Dan itu dari asar dan makna nama Allah Al-Fattah. Berarti cukup pakai nama ini. Ya. Wa inna lanas'alullaha wa natawassalu ilaihi bihadzal ism. Maka kita meminta kepada Allah dan bertawassul dengan nama ini. Masya Allah. Al-Azim, nama yang agung ini. Wa nad'uhu bi'annahu al-Fattah. Kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Al-Fattah. Wa bi'annahu khairul fatihin. Allah sebaik-baik yang memberikan kemudahan. Wa iyaftahala ala qulubina abil imanis sahih. Agar Allah bukakan pada hati-hati kami iman yang benar. Wal ihtida'il kamil, dan berpetunjuk dan petunjuk yang benar, sempurna mengambil petunjuk itu, dan yakin ar-rasikh yang dalam, ya, yakin yang yakinnya tidak mudah dicabut, yang tidak mudah hilang keyakinan itu, ya, yakin dan yakinnya tertancap kuat dalam hatinya. Wa yaftahalana khazaina rahmatihi wa abwaba karamih wa mawaidi birrihi wa wasi'i fadlihi wa ni'amihi innahu sami'un mujib. Allah bukakan kepada kita semua perbendaharaan rahmatnya dan pintu-pintu kebaikannya dan beragam kebaikannya dan luasnya, keutamaannya dan nikmatnya. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha menjawab doa. Nah, selesai ya. Wallahu alam. Cukup dulu, naktabi hadzal qadar. Setelahnya sami. Jika seorang mendatangi dukun, lalu ia bertaubat, apakah salatnya diterima atau menunggu 40 hari lalu ia salat? Karena di dalam hadis mengatakan bahwasanya orang yang mendatangi dukun, maka salatnya tidak diterima 40 hari. Ya, ada 2 hadis tidak diterima 40 hari. Kemudian lam yakbal salatahu arba'ina yauman. Kemudian ada riwayat yang lain, siapa yang datang dukun dan bertanya dan membenarkan jawaban dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pertanyaannya, kalau dia bertaubat, maksudnya kalau dia bertaubat selesai. Kata Nabi, taubat itu apa? Tahdumu makana qablah. Taubat itu menghancurkan, meluluh lantahkan sebelumnya. Berarti seakan-akan di depan datang ke dukun. Kalau dia bertobat dengan tobat nasuha, kata Nabi, tobat itu menghapuskan yang sebelumnya. Menghapuskan yang sebelumnya. Berarti semua dosanya tidak ada. Ya, nanti kita akan bahas juga di situ nama Allah Al-Afu. Wah, luar biasa itu. Ya. Nama Allah Al-Afu. Innaka afuun tuhibbul afwa. Ada juga nama Al-Ghaffar, nanti juga ada. Jadi dihapus semuanya. Nggak ada.
Tidak perlu diqadha 40 hari itu, tidak perlu diqadha salatnya. Cukup ya, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.